pagi, perkenalkan kami dari kelompok 5, SIF A2. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan tentang praktikum kami, karbohidrat dan metabolisme karbohidrat. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Ada Dinda Mawar, Bella Christine, Ferdi Adianto, saya sendiri Natalia Kristi, Mela Nabila, Widya Harfija, dan Salsa Nabila. Latar belakang dari praktikum ini, karbohidrat disusun dari 3 molekul utama, yaitu karbon, hidrogen, dan oksigen. Karbohidrat mempunyai fungsi utama bagi manusia, yaitu sebagai sumber energi utama bagi manusia. Fungsi lain karbohidrat bisa sebagai pemberi rasa manis pada makanan, penghemat protein, pengatur metabolisme lemak, dan pengeluaran feses. Karbohidrat merupakan sumber kalori utama bagi seluruh penduduk di dunia. 1 gram karbon sama dengan 4 kalori. Untuk mengidentifikasi karbohidrat pada makanan dapat dilakukan uji kualitatif. Uji kualitatif terdapat beberapa, yaitu ada uji Molis, uji Benedict, uji Barford, uji Selovanov, uji iodium, uji Fehling, dan uji Bial. Pada praktikum ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan uji kualitatif dan mengamati hasilnya. Tujuan dari praktikum ini, mahasiswa dapat melakukan isolasi amilum dari kentang atau ubi kayu. Praktikum ini kami menggunakan ubi kayu. Selanjutnya, mahasiswa mampu melakukan uji kualitatif identifikasi karbohidrat berdasarkan reaksi perubahan warnanya. Ketiga, mahasiswa dapat mengidentifikasi hasil hidrolisis amilum atau pati. Karbohidrat dan peranannya. Kata karbohidrat berasal dari 2 kata, yaitu karbon dan hidrat. Nama lain dari karbohidrat adalah sakarida atau gula atau hidrat arang. Rumus empiris dari karbohidrat adalah CnH2nOn. Karbohidrat dan polimernya memiliki beberapa gugus hidroksil yang memiliki kandungan karbon, hidrogen, oksigen, dan beberapa yang mengandung unsur lain seperti nitrogen, sulfur, fosfat dengan gugus fungsi aldehid atau gugus keton. Sifat kimia karbohidrat dapat ditentukan oleh gugus fungsinya. Setiap unit atau gugus gula dirangkai oleh ikatan glikosidik. Monosakarida, khususnya glukosa, merupakan nutrien utama sel. Selain kerangka monosakarida juga berfungsi sebagai bahan baku untuk sintesis jenis molekul organik kecil lainnya. Beberapa polisakarida berfungsi sebagai materi simpanan atau cadangan yang akan dihidrolisis untuk menyediakan gula bagi sel yang diperlukan. Karbohidrat juga berperan menjaga keasinan asam basa di dalam tubuh dalam metabolisme dan pembentukan struktur sel dengan mengikat protein dan lemak. Klasifikasi karbohidrat. Karbohidrat dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah gugus gula atau sakarida. Ada monosakarida, oligosakarida, dan polisakarida. Monosakarida artinya dia tersusun dari 1 gula atau sakarida. Monosakarida dibagi lagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan jumlah atom karbon pada molekulnya. Ada triosa, tetrosa, pentosa, heksosa, dan heptosa. Contoh dari monosakarida ini ada glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa, fruktosa, dan galaktosa ini termasuk dalam golongan heksosa. Selanjutnya ada oligosakarida. Oligosakarida ini tersusun dari 2 sampai 10 sakarida. Dibagi juga menjadi beberapa kelompok, ada trisakarida, tetrasakarida, pentasakarida. Contoh yang biasa kita sering kenal adalah disakarida, yaitu ada maltosa, sukrosa, dan laktosa. Maltosa ini tersusun dari monosakarida ditambah monosakarida. Contohnya maltosa ini disusun dari glukosa dan glukosa, sukrosa disusun dari glukosa dan fruktosa, laktosa tersusun dari glukosa dan galaktosa. Selanjutnya ada polisakarida. Polisakarida ini tersusun dari lebih dari 10
sakarida atau gula. Yang bisa dikenal adalah amilum atau pati, dan juga ada glikogen. Baiklah, perkenalkan nama saya Bella Christine, NIM I102119155. Di sini saya akan menjelaskan beberapa uji untuk mengidentifikasi karbohidrat. Yang pertama adalah uji Molis. Uji Molis bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Identifikasi karbohidrat oleh Molis didasarkan pada hidrolisis karbohidrat oleh asam sulfat pekat yang menghasilkan monosakarida. Kondensasi dari hidroksi metal furfular atau furfural dengan alfa-naftol akan membentuk cincin berwarna ungu. Selanjutnya adalah uji Selivanov. Uji Selivanov adalah uji yang bertujuan untuk membuktikan adanya keton, adanya gugus keton di dalam karbohidrat. Sehingga uji positifnya jika terdapat gugus keton akan terbentuk warna merah atau merah oranye. Selanjutnya adalah uji yodium. Uji yodium digunakan untuk membuktikan adanya polisakarida. Perubahan yodium akan membuktikan kompleks platinum yodium. Kompleks ini akan mengendap, dan reaksi positifnya akan ditandai dengan adanya perubahan warna menjadi biru. Selanjutnya adalah uji Benedict. Uji Benedict digunakan untuk membuktikan adanya gula reduksi. Gula reduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan bisa diurai menjadi sedikitnya 2 buah monosakarida. Spesifiknya untuk karbohidrat yang mempunyai gugus karbonal bebas. Selanjutnya adalah uji Barfoed. Uji Barfoed adalah uji yang bertujuan untuk membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Membedakan pengurangan monosakarida dengan mengendalikan pH dan waktu pemanasan. Dasar teorinya adalah dari pengujian ion Cu2+. Dari reaksi Barfoed dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada sakarida dan menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Dinda Mawar Lestari. Di sini saya akan melanjutkan mengenai identifikasi karbohidrat, yaitu yang pertama adalah uji Fehling. Uji Fehling hampir sama dengan uji Benedict. Cara pengujiannya yaitu gula reduksi ditambahkan dengan campuran larutan CuSO4 dalam suasana alkali. Kemudian dipanaskan hingga terbentuk endapan. Endapan yang terbentuk akan berwarna merah coklat. Kemudian uji Bial. Reaksi menghidrasi pentosa membentuk furfural. Hasil positif dari uji ini yaitu berwarna biru. Kemudian di dalam karbohidrat terdapat gula reduksi. Nah, apa sih gula reduksi itu? Gula reduksi merupakan gula yang mempunyai gugus keton atau gugus aldehid sehingga mampu mereduksi ion Cu2+ menjadi ion Cu+. Sifat reduksinya dari suatu molekul gula ditentukan oleh ada tidaknya gugus hidroksil atau gugus OH bebas yang reaktif. Sukrosa tidak mempunyai gugus OH bebas yang reaktif karena keduanya sudah saling terikat, sedangkan laktosa mempunyai OH bebas pada atom C nomor 1 pada gugus glukosanya. Oleh karena itu, laktosa bersifat pereduksi sedangkan sukrosa bersifat non-pereduksi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari isolasi pati. Nah, langkah yang pertama dilakukan yaitu dikupas kentang atau ubi kayu, kemudian dicuci dan dipotong-potong, kemudian diparut hingga diperoleh sebanyak 300 gram kentang atau ubi kayu hasil parutan. Yang kedua, di blender dengan menggunakan 100 ml Aquades selama 2 menit. Dibiarkan semalaman agar terdapat endapan. Kemudian yang ketiga, disaring campuran dengan saringan atau kain penyaring, cairan yang keruh ditampung di dalam gelas beker, dan residu atau ampasnya dibuang. Kemudian yang keempat, ditambahkan Aquades sebanyak 100 ml, dikocok campuran dan dibiarkan mengendap. Kemudian, didekantasi cairan di atasnya, disuspensikan kembali pati dengan menggunakan 30 ml etanol 95%, kemudian didekantasi ulang. Disaring pati melalui kertas saring,
kemudian dikeringkan pati pada suhu kamar dengan cara penyebaran, dan langkah terakhir yang dilakukan yaitu ditimbang pati yang diperoleh untuk percobaan berikutnya. Saya, Mela Nabila. Saya di sini akan menjelaskan cara kerja dari uji Benedict, uji Fehling, uji iodium, uji Mollis, dan uji Seliwanov. Pada uji yang pertama yaitu uji Benedict. Uji Benedict ini dilakukan untuk membuktikan adanya gula reduksi. Reaksi Benedict ini spesifik untuk karbohidrat yang mempunyai gugus karbonil bebas, yaitu semua monosakarida dan disakarida kecuali sukrosa dan trehalosa. Reaksi yang terjadi adalah reaksi reduksi oksidasi. Cara kerjanya yaitu disiapkan 10 tabung reaksi, kemudian diambil 1 ml larutan sampel, dimasukkan ke dalam tabung reaksi dan ditetesi dengan pereaksi Benedict. Kemudian dihomogenkan dan dipanaskan di atas api kecil atau penangas air. Fungsi dari pemanasan ini adalah untuk mempercepat reaksi yang sedang berlangsung. Kemudian didinginkan dan diamati perubahan warna yang terjadi. Kemudian uji selanjutnya adalah uji Fehling. Uji Fehling ini digunakan untuk membuktikan adanya gula reduksi pada karbohidrat dengan terbentuknya endapan merah bata. Sampel yang digunakan pada uji Fehling ini adalah amilum, sukrosa, dan glukosa, yang dimana sampel ini juga sama seperti pada uji Benedict tadi. Cara kerja uji Fehling ini adalah yang pertama ditambahkan 2 ml pereaksi Fehling, kemudian ditambahkan 1 ml lagi larutan uji, dipanaskan pada pembakaran spiritus dan diamati perubahan warna yang terjadi, yaitu warna apabila dia positif maka akan terbentuk warna merah bata. Uji yang selanjutnya adalah uji iodium. Uji iodium ini dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Sampel yang digunakan juga sama seperti uji yang sebelumnya, yaitu amilum, glukosa, dan sukrosa. Cara kerjanya adalah disiapkan 10 tabung reaksi, kemudian ditambahkan 1 ml larutan uji. Selanjutnya diteteskan dengan larutan iodium dan diamati perubahan warna yang terjadi. Jika dia hasilnya positif, maka akan terbentuk warna menjadi warna biru. Uji selanjutnya adalah uji Mollis. Uji Mollis ini dilakukan bertujuan untuk menentukan adanya karbohidrat secara kualitatif, yang dimana prinsip uji Mollis ini adalah kondensasi dari hidroksi metal furfural heksosa atau furfural pentosa dengan alfa naftol membentuk suatu cincin berwarna ungu. Reaksi Mollis ini dibuat dengan cara melarutkan 12,5 gram alfa naftol ke dalam alkohol 95% sebanyak 250 ml. Yang dimana alfa naftol di sini berfungsi sebagai indikator warna untuk memudahkan saja. Selanjutnya, dimasukkan 15 tetes larutan uji, kemudian ditambahkan 3 tetes reaksi Mollis, kemudian tabung reaksi dimiringkan dan pelan-pelan dialirkan dengan 1 ml asam sulfat, yang dimana asam sulfat ini berfungsi untuk menghidrolisis glukosa atau heksosa, hidroksimetil furfural atau arabinosa pentosa. Selanjutnya diperhatikan perubahan warnanya menjadi warna ungu apabila hasilnya positif. Uji selanjutnya adalah uji Seliwanov. Pada saat praktikum, kami tidak melakukan uji Seliwanov ini karena keterbatasan waktu. Uji Seliwanov ini adalah uji yang berguna atau bertujuan untuk mengidentifikasi adanya gugus keton pada suatu sakarida, yang dimana regen Seliwanov sendiri dibuat dengan mencampurkan 3,5 ml resorcinol atau 0,5% dan 12 ml HCl pekat serta 35 ml air atau aqueous. Selanjutnya, ditetesi 5 larutan uji dan 15 tetes reaksi Seliwanov. Sebelumnya pada reaksi Seliwanov sendiri itu terdapat HCl, yang dimana HCl ini akan mengubah heksosa menjadi hidroksimetal furfural yang kemudian akan bereaksi dengan resorcinol membentuk kompleks yang berwarna merah. Jadi dapat kita ketahui bahwa hasil positif dari uji Seliwanov ini adalah menghasilkan warna merah. Cara kerja yang selanjutnya adalah tadi dididihkan dalam api kecil atau penangas air yang
berguna untuk mempercepat reaksi yang terjadi, kemudian diperhatikan warna yang terjadi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Lydia Hafidza Putri, akan menjelaskan tentang cara kerja uji Barfoot, uji Bial, hidrolisis pati, pembahasan, serta tujuan praktikum ini. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang uji Barfoot. Uji Barfoot bertujuan membedakan antara monosakarida dengan disakarida. Dasar dari pengujian ini adalah ion Cu2+ dari reaksi Barfoot dalam suasana asam akan direduksi lebih cepat oleh gula reduksi monosakarida daripada disakarida dan menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. Adapun langkah kerja dari pengujian ini yaitu yang pertama, dilarutkan 13,3 gram kristal tembaga asetat dan 200 ml air ditambahkan 1,9 ml asetat glasial. Yang kedua, dimasukkan 10 tetes larutan uji dan 10 tetes larutan Barfoot. Kemudian dicampurkan dan dipanaskan di api kecil atau penangas air. Terakhir, diperhatikan warnanya. Hasil positif uji Barfoot yaitu menghasilkan endapan Cu2O berwarna merah bata. Selanjutnya, uji Bial. Uji Bial bertujuan membuktikan adanya pentosa. Dasar teori dari uji Bial adalah dehidrasi pentosa oleh HCl pekat menghasilkan furfural dengan penambahan orsinol akan berkondensasi membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Adapun cara kerja dari uji ini yaitu yang pertama dilarutkan 5 gram orsinol dalam alkohol 95% sebanyak 100 ml. Kemudian dimasukkan 5 tetes larutan uji dan 10 tetes reaksi Bial. Kemudian ditambahkan HCl pekat, dipanaskan hingga muncul gelembung. Terakhir diperhatikan perubahan warnanya. Hasil positif uji Bial yaitu membentuk senyawa kompleks berwarna biru. Untuk uji Bial dan uji Barfoot tidak dilakukan pada praktikum kali ini karena keterbatasan waktu praktikum. Selanjutnya, hidrolisis pati. Hidrolisis pati bertujuan untuk memisahkan fraksi terlarut dan fraksi tidak larut. Cara kerja hidrolisis pati yaitu yang pertama, dimasukkan 5 ml amilum 1% dan amilum standar ke tabung yang berbeda. Masing-masing tabung ditambahkan 2,5 ml HCl2N. Kemudian dicampurkan dan dipanaskan di penangas air. Diuji 2 tetes larutan tersebut dengan iodium sebanyak 2 tetes. Selanjutnya dicatat perubahan warna yang terjadi. Nah, uji iodium ini dilakukan setiap 3 menit sekali sampai hasilnya berwarna kuning pucat. Warna kuning pucat menandakan bahwa hidrolisis telah sempurna. Kemudian dihidrolisis lagi selama 5 menit. Selanjutnya didinginkan. Setelah itu, dinetralkan 2 ml larutan hidrolisis tersebut dengan NaOH 2%. Selanjutnya diuji dengan kertas lakmus. Lalu diuji dengan reaksi Benedict. Disimpulkan hasil dari hidrolisis pati. Selanjutnya adalah pembahasan. Karbohidrat merupakan senyawa karbon, hidrogen, dan oksigen yang terdapat di alam. Karbohidrat mempunyai rumus empiris CH2O. Karbohidrat merupakan polisakarida, aldehida, dan keton atau turunannya. Karbohidrat tersusun dari 2 atau 8 satuan monosakarida yang disebut oligosakarida. Karbohidrat dibagi menjadi 2, yaitu karbohidrat sederhana dan kompleks. Karbohidrat merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Karbohidrat digunakan dalam bentuk gula bersama oksigen menghasilkan energi dengan satuan kalori. Karbohidrat sangat penting untuk makhluk hidup, karena sebagai bahan nutrisi dan sebagai penghasil energi. Karbohidrat merupakan salah satu zat gizi yang diperlukan oleh manusia yang berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh manusia. Uji yang dilakukan pada praktikum kali ini yaitu isolasi pati, uji Benedict, uji iodium, uji Fehling, uji Molis, dan hidrolisis pati. Isolasi pati dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan pati yang berasal dari ubi kayu.
Pati hasil isolasi ini digunakan untuk uji-uji selanjutnya dan akan dibandingkan dengan pati standar yang ada di laboratorium. Kemudian ada uji Benedik. Uji Benedik dilakukan untuk membuktikan adanya gula pereduksi dengan hasil positif terdapat endapan merah bata. Glukosa teridentifikasi mengandung gula reduksi, sedangkan amilum dan sukrosa tidak mengandung gula reduksi. Uji iodium dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida yang ditandai dengan terbentuknya warna biru. Amilum teridentifikasi mengandung polisakarida, sedangkan glukosa dan sukrosa tidak mengandung polisakarida. Uji Fehling dilakukan untuk membuktikan adanya gula reduksi yang ditandai dengan endapan berwarna merah bata. Selanjutnya, uji Molis bertujuan untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif yang ditandai dengan adanya cincin ungu di antara dua lapisan. Amilum, glukosa, serta sukrosa teridentifikasi mengandung karbohidrat pada praktikum kali ini. Hidrolisis pati bertujuan untuk memisahkan fraksi terlarut dan fraksi tidak larut. Hidrolisis pati telah sempurna ditandai dengan warna kuning pucat, sehingga dihasilkan glukosa. Namun, pada praktikum kali ini tidak dihasilkan hidrolisis pati hingga warna kuning pucat, karena iodium yang digunakan merupakan iodium yang telah lama disimpan. Selanjutnya adalah tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum kali ini yaitu diketahui cara melakukan isolasi amilum pati dari ubi kayu, yang hasilnya akan dihidrolisis agar diketahui cara mengidentifikasi hasil hidrolisis pati. Uji identifikasi karbohidrat terdiri dari uji Benedik dan Fehling untuk membuktikan adanya gula reduksi, uji iodium untuk membuktikan adanya polisakarida, dan uji Molis untuk membuktikan adanya karbohidrat secara kualitatif. Salsa Nabila akan menjelaskan tentang tiap langkah kerja. Pertama, langkah kerja pada isolasi pati. Isolasi pati dilakukan untuk mendapatkan pati yang berasal dari ubi kayu. Langkah pertama dalam melakukan isolasi dimulai dengan dikupas, dicuci, dan dipotong ubi kayu sebanyak 300 gram. Lalu ubi kayu kemudian diblender dengan 100 ml Aquades dan hasilnya disaring. Hasil saringan kemudian ditambahkan Aquades 100 ml, dikocok dan dibiarkan semalaman agar mengendap. Setelah itu, cairan di atas endapan didekantasi agar endapan dan cairan di atasnya tidak tercampur kembali. Endapan yang didapat kemudian disuspensikan dengan etanol 95% sebanyak 30 ml untuk memisahkan antara pati dan air serta melarutkan bahan-bahan organik pengotor nonpolar yang tidak larut di air pada endapan. Lalu, endapan didekantasi ulang untuk membuang cairan yang berlebihan. Endapan kemudian disaring melalui corong Bachner untuk mengurangi kadar air, sehingga mempercepat proses pengeringan yang bertujuan agar pati yang didapat merupakan pati dengan berat yang murni. Lalu, penjelasan tiap langkah kerja pada hidrolisis pati. Pati sendiri merupakan homopolimer glukosa dengan ikatan alfa-glikosidik. Hidrolisis pati adalah jenis reaksi kimia yang terjadi antara air dan senyawa lain, yang mana molekul air dipecah menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida, serta molekul lainnya menjadi dua bagian sederhana. Hidrolisis pati dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu metode hidrolisa asam menggunakan katalis HCl dan hidrolisa enzim. Praktikum kali ini menggunakan metode hidrolisa asam. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu dimasukkan 5 ml amilum 1% ke dalam tabung reaksi, kemudian ditambahkan 2,5 ml HCl2n. Penambahan HCl berfungsi mempercepat kereaktifan air. Pemilihan HCl sebagai katalisator karena garam yang terbentuk setelah penetralan merupakan garam yang tidak berbahaya. Selanjutnya, dipanaskan campuran di atas penanas air mendidih dan diuji dengan iodium dengan mengambil larutan sebanyak 2 tetes, lalu ditetesi dengan 1 tetes iodium dalam porselin tetes, kemudian dicatat perubahan warna yang terjadi. Uji iodium dilakukan setiap 3 menit sampai hasilnya berwarna kuning pucat. Pemanasan
dilakukan karena pati dalam suasana asam akan terhidrolisis menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Selanjutnya, dilakukan hidrolisis selama 5 menit lagi dan didinginkan. Lalu diambil 2 ml larutan hidrolisis tersebut dan dinetralkan dengan NaOH 2%. Penambahan NaOH bertujuan untuk menetralkan karena pada langkah sebelumnya terjadi penambahan asam. NaOH yang juga berfungsi untuk memutuskan ikatan amilum dan iodium sehingga membentuk NaI dan NaOI. Langkah selanjutnya yaitu diuji dengan reaksi Benedict lalu dicatat hasil hidrolisis pati yang didapat. Selanjutnya adalah penjelasan tiap langkah kerja uji Benedict. Uji Benedict sendiri merupakan ujian dilakukan untuk membuktikan adanya gula reduksi. Pengertian dari gula reduksi adalah gula yang mengalami reaksi hidrolisis dan dapat diuraikan menjadi sedikitnya 2 monosakarida. Fungsi pemanasan pada uji Benedict adalah untuk mempercepat reaksi yang sedang berlangsung. Lalu, langkah kerja pada uji Fehling. Uji Fehling adalah uji yang digunakan untuk membuktikan adanya gula reduksi pada karbohidrat dengan terbentuknya endapan merah bata. Sampel yang digunakan pada uji Fehling ini adalah amilum, sukrosa, dan glukosa. Untuk hasil yang didapat adalah pada sampel amilum, glukosa, dan sukrosa terbentuknya warna biru pucat dan tidak terlihat adanya endapan merah bata, yang membuktikan bahwa ketiga sampel tersebut tidak mengandung. Lalu ada uji iodium. Uji iodium adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan adanya polisakarida yang ditandai dengan perubahan warna menjadi biru. Sampel yang digunakan adalah amilum, glukosa, dan sukrosa. Untuk hasil yang didapat adalah pada amilum terjadi perubahan warna menjadi biru kehitaman yang membuktikan adanya polisakarida pada amilum, sedangkan pada glukosa dan sukrosa warna yang didapat adalah orange kecoklatan. Hal ini membuktikan bahwa glukosa dan sukrosa tidak mengandung polisakarida. Lalu, untuk uji molis adalah uji yang dilakukan untuk membuktikan adanya cincin keunguan pada karbohidrat secara kualitatif. Penambahan H2SO4 pada uji molis berfungsi sebagai pembentuk senyawa hidroksimetalfurfurol antara karbohidrat dan H2SO4. Dengan penambahan alfa-naftol, maka akan terbentuk cincin ungu. Perubahan warna yang terjadi pada amilum, glukosa, dan sukrosa adalah sampel menjadi ungu setelah beberapa saat yang membuktikan adanya senyawa karbohidrat pada ketiga sampel. Baiklah, perkenalkan, saya Ferdi Arianto, dan sekarang saya akan melanjutkan pembahasan tentang slide selanjutnya, yaitu tentang penjelasan hasil uji. Untuk uji yang pertama yaitu isolasi pati dari hasil penimbangan. Isolasi pati yang didapatkan adalah sebesar 96,089 gram dengan frasa bobotnya sebesar 16%. Kemudian pada uji Benedict, hasil yang didapat adalah pada sampel glukosa terlihat adanya perubahan warna menjadi orange dan terdapat endapan merah bata. Hal ini dapat membuktikan bahwa glukosa mengandung gula reduksi, sedangkan pada amilum dan sukrosa tidak terlihat adanya perubahan warna dan tidak terlihat adanya endapan merah bata. Hal ini dapat membuktikan bahwa amilum dan sukrosa tidak mengandung gula reduksi. Kemudian untuk uji Fehling, hasil yang didapat adalah pada sampel amilum, glukosa, dan sukrosa tidak terlihat adanya perubahan warna dan tidak terlihat adanya endapan merah bata. Hal ini dapat dikarenakan reaksi Fehling yang digunakan sudah terlalu lama dan menjadi rusak. Kemudian untuk uji iodium, untuk sampel amilum terlihat adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini dapat membuktikan bahwa amilum mengandung polisakarida. Sedangkan untuk sampel glukosa dan sukrosa tidak terlihat adanya perubahan warna menjadi biru kehitaman. Hal ini dapat membuktikan bahwa glukosa dan sukrosa tidak mengandung polisakarida. Kemudian untuk uji molis, pada sampel amilum, glukosa, dan sukrosa terjadi perubahan warna setelah ditambahkan H2SO4, yaitu terbentuknya cincin ungu pada batas antara dua lapisan. Hal ini dapat membuktikan bahwa sampel amilum, glukosa, dan sukrosa positif mengandung karbohidrat.
Kemudian untuk uji yang terakhir yaitu hidrolisis pati. Hasil yang dapat adalah pada menit ketiga, amilum batikum berwarna jingga dan amilum sanda berwarna biru setelah ditambahkan reaksi iodium. Kemudian untuk pada menit ke-9 terlihat amilum batikum berwarna jingga dan amilum sanda berwarna biru tua. Kemudian pada menit ke-12 terlihat amilum batikum berwarna jingga kecoklatan dan amilum sanda berwarna biru keunguan. Kemudian pada menit ke-14 terlihat amilum batikum berwarna coklat kekuningan dan amilum sandar berwarna biru keunguan. Dan pada menit ke-18 dan 21 terlihat amilum batikum berwarna biru keunguan. Alasan mengapa terdapat perbedaan warna pada kedua jenis amilum adalah dikarenakan reaksi iodium yang digunakan terlalu pekat. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya, Salsa Nabila, akan menyimpulkan laporan yang kami buat berdasarkan praktikum yang telah dilakukan. Pertama, pada isolasi pati, bobot pati yang didapat sebesar 96,06 gram dan persen bobotnya sebesar 16%. Kedua, pada uji identifikasi karbohidrat dihasilkan pada uji Benedict, glukosa mengalami perubahan warna menjadi jingga yang sesuai dengan teori, yaitu glukosa mengandung gula reduksi, sedangkan amilum dan sukrosa tidak mengalami gula reduksi. Lalu, pada uji Fehling didapat amilum, glukosa, dan sukrosa tidak mengalami perubahan warna dikarenakan reaksi Fehling yang digunakan telah lama disimpan, sehingga hasil uji gagal. Lalu, hasil uji iodium, larutan amilum menjadi berwarna biru pekat yang sesuai teori menunjukkan adanya polisakarida, sedangkan glukosa dan sukrosa tidak mengandung polisakarida. Lalu, pada uji molis, menunjukkan adanya cincin ungu di antara kedua lapisan pada larutan uji amilum, glukosa, dan sukrosa, yang sesuai dengan teori membuktikan adanya karbohidrat. Kedua, pada hidrolisis pati, larutan amilum pati dan amilum standar tidak mengalami perubahan warna sampai kuning pucat, sehingga hasil uji dinyatakan gagal. Lalu, saran yang dapat diberikan setelah melakukan praktikum ini adalah sebaiknya adanya perbandingan antara hidrolisis secara enzimatik dan secara asam untuk mengetahui perbedaan masing-masing uji. Yang kedua, sebaiknya iodium yang digunakan adalah iodium yang baru agar menampilkan hasil yang sesuai dengan teori. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.